membahas ngobrol ringan lah atau podcast kecil-kecilan dengan teman-teman saya. Perkenalkan, Saya Abdul Majid dari Program Studi Hubungan Internasional. Saya Bintang Wicaksono dari Prodi Hubungan Internasional. Dan saya sendiri sebagai sang membuat video. Nama saya Fatima Bentertama dan saya mahasiswa UMM dengan Prodi Hubungan Internasional. Ya, kali ini sepertinya saya akan mengangkat topik yaitu efektivitas pembelajaran online bagi mahasiswa UMM di tahun sekarang ya. Karena kita tahu sendiri karena kan pandemi Covid itu akhirnya merubah cara belajar kita yang dulunya terbuka sekarang virtual. Dan sekarang ini ada mas-mas yang akan memberikan pendapatnya nantinya. Oke, gimana mas kuliahnya, lancar kah? Gitu, gimana? Kuliahnya tahun ini ya lancar, tapi ya karena online ya, jadi agak males-males gimana gitu. Tak lagi pas siang-siang kuliah tuh di kamar, jadi jiwa-jiwa ngantuk itu ada. Ya, kayak tambah males gak sih? Iya, kayak males gitu lah. Jadi apa? Kita kan semester 3 ini kan blended learning kan, kayak campuran ada matkul yang online, ada yang offline gak sih? Ya itu kan beberapa matkul itu aku join tuh yang offline. Suasana kampusnya enak kalau belajar offline. Terus belum berapa lama ini habis UTS itu pembelajarannya itu full online. Jadi kayak nggak biasanya kayak ya males mau apa-apa, biasanya kayak mau sebelum masuk kuliah itu kan kadang juga sedikit baca buku walaupun nggak paham tapi tetap setidaknya baca gitu kan. Jadi kalau online itu wah males banget gitu. Pokoknya apalagi pagi-pagi itu kan. Iya. Waktu susah juga. Buka laptop harus jam 6 itu kayak gimana gitu, kurang. Oh iya, kalau kan kita nih berhubungan online pasti dikirim tugas ya. Kalau kuliah kan biasanya tugas itu kan. Gimana kalau waktu online ini lebih ringan atau lebih berat gitu? Kalau tugas sih online lebih worth it sih menurutku. Karena kan tugas online itu kayak nggak harus jalan ke kampus kan bisa sewaktu-waktu dicicil, nggak harus satu kali langsung jadi gitu. Betul. Jadi aku milih tugas online sih. Sama juga mas setuju. Kalau tugas online sih setuju, tapi ya kalau masalah tugas kan kembali ke individual kan. Kadang juga ya kita sebagai manusia kan namanya juga gak sempurna. Kadang-kadang juga ada mood buat ngerjain, terus ada yang gak mood buat ngerjain gitu. Tapi juga tergantung tugasnya sih. Tugasnya berat ya harus menunggu dulu. Iya, tetap online sih sebenarnya. Berarti sebenarnya tugas beratnya itu seperti apa tugas beratnya itu? Ya seperti ini ya, bukannya saya dari pengalaman dari pengalaman saya sendiri, tapi teman-teman saya yang ngambil matkul kuliah semester 5 Demokrat, ya DCS tuh. Nah, itu teman-temanku pada itu semua apa namanya sambat mengeluh banget kok. Kayak pada kesini terus ngeluh gitu kan. Kita juga pusing tugas ya juga ngeluh. Jadinya kan kacau terus. Banyak yang mengeluh dan ada juga ada yang sok-sokan nggak mengeluh gitu kan. Iya kan ada juga pasti. Tapi sebenarnya itu yang paling nggak tahu apa-apa kan. Susah. Susah. Oh iya, kalau deadline-nya itu gimana? Jangka waktu dekatnya itu terlampau jauh atau lebih dekat? Kalau menurutku sih semester 3 ini deadline-nya agak lumayan lah, ada dikasih jeda waktu gitu. Nggak tahu ya kalau semester nantinya. Kalau semester 1 itu kan deadline-nya 1 minggu minimal. Nah kalau semester 3 ini agak 2 minggu atau 2 minggu lebih lah. Ya, bahkan ada yang 1 bulan. Iya, 1 bulan. Kan ada. Enak banget ya. Iya enak ya. Deadline-nya enak bro. Deadline-nya panjang tapi tugasnya itu agak membunuh secara perlahan. Waduh. Kayak membajingan atau gimana atau seperti apa tugasnya itu? Tugas yang paling berat itu hukum inter sih. Hukum internasional. Iya. Soalnya kita kan belum pernah ke offline ya. Iya. Kita tugasnya itu harus benar-benar kayak harus turun langsung ke tempatnya gitu. Dan ketika kayak kita baru bangun disuruh langsung ke pasar gitu. Kan bingung kita mau beli apa. Oh iya betul. Nah, kayak gitu. Bukan tertarik nggak dengerin ceritanya? Makanya ini Bu, bisa diceritakan gimana pengalamannya waktu menjalankan tugas hukum internasional. Hukum inter itu kan aku ngambil di Semarang ya. Iya. Itu kayak ya sebenarnya nggak kacau-kacau masih kayak
kita nggak ada planning apa-apa, tugas pokoknya selesai kita ya buat proposal kayak gini, serahin kita tanda tangan untuk dikirim ke Semarang. Iya. Oke lah, jadi semua. Habis itu pas H-1 berangkat nih, kacau dah tuh. Kayak belum print proposal yang buat di sana, kayak Oh iya paham. apa wawancara ini belum jadi kan, nggak pernah juga kan, kayak ke sana datang dan kita bingung tuh di sana. The power of terdesak ya. Iya, Udah mau pasti tuh. di sana kayak bingung. Mahasiswa. Ya udahlah, kita buatin tekad tuh, pakai Iya. tekad di sana. Pak, saya mau wawancara imigran yang ada di sana. Nah pas di sana itu jawaban pertama apa? Yang bikin panik itu kayak semua imigrannya udah dipindahkan ke Rudenim lain gitu. Kita bingung kan loh. Kita udah sampai sana bingung. Speno, tapi ada satu imigran masih anak-anak ya. Gak satu banget sih, kayak 3. Tapi dia kan masih anak-anak. Iya. Nah target kita kan orang dewasa lah yang udah ngerti. Oh iya, Iya, orang udah ke atas ngerti lah kan. gitu. Iya. Pas itu di sana itu juga kayak kita kayak nggak direspon dengan baik gitu loh. Oh, Dia kayak sambut yang baik. iya, dia nggak sambut. Tapi di kantor imigrannya itu kita sambut baik-baik aja. Pas di Rudenimnya kayak kita nggak disambut dengan baik dan proyek kita itu kayak benar-benar nggak jadi proyek. Oh, nggak jalan ke sana. Nggak sesuai jalan dengan rencana ya. nggak sesuai dengan itu. Jadi ya kita wawancara seadanya aja dan minta dokumentasi buat syarat lah ke sana gitu sih. Tapi mereka waktu diminta dokumentasi ribet gitu, kayak ada kadang nggak mau, ada yang mau gitu. Dia nggak mau dimintai dokumentasi itu, kayak apa takut diintimidasi, takut apalah mungkin kayak gitu ya. Oh mungkin terkesan. Tapi kita hanya dari ya udahlah proyek kita kayaknya emang cakupannya sampai di sini gitu. Ya udah habis itu kita balik ke Malang. Tugasnya udah juga ya, udah semester 3 langsung disuruh Iya. tugas praktek. Praktikum itu. Mantap. Tapi ya emang ini kalau kesannya mahasiswa online offline ini Iya, ya semester 3 ya mau gimana lagi kan. Yang betul. penting dilakuin, tugas selesai semua, setidaknya bisa tenang sedikit lah. Iya tenang. Ini minggu-minggu ini kan agak tenang ya. Iya. Nah, mau mendekati UAS itu pasti tenang dulu tuh. Habis itu Terus lagi suruh lari lagi gitu. Oh ya, kalau mahasiswa kan pernah dengan dosen yang kadang pandangan kita enak sama nggak enak. Ada nggak pengalaman yang gimana tentang dosen yang mungkin cara belajarnya kurang atau gimana itu? Ada. Dosen yang kalau semester 3 ini sebenarnya bagus-bagus sih dosennya menurutku ya. Iya. Sebenarnya kalau kita buat belajar tuh enak. Tapi Ya, kembali lagi ke individual iya, kan sih. tergantung individualnya sih. Iya. Tapi kan biasanya ada tuh anak yang wah dosennya ini kok ngasih tugas terus, tapi kok nggak pernah Kelas. nggak pernah ditanya gini-gini kan. Kita kan udah next level dari siswa kan, Iya. kita menjadi mahasiswa dan itu kita harus menyadari itulah. Tapi ya juga apalagi sekarang kan online kan. Online kan serba bingung semua kan. Iya. Mau gimana harus WA dulu, nggak bisa ketemu kan, mau ke kampus juga ini dosen di kampus apa enggak. Ya betul kadang kan orangnya lagi Enggak, enak gitu. iya. Kalian udah ke kampus nanti takutnya malah gak enak datang orangnya datang keburu-buru ya kan. Iya. Pengalaman pastinya itu. Tapi kalau dosen-dosen yang enak sama nggak enaknya ya sebenarnya ada sih. Ada. Tapi ya kembali lagi ke individu, dia mau belajar apa enggaknya kan. Mahasiswa ini. Tapi keseluruhan dosen semester 3 sih asik-asik sih, enak-enak. Kalau dari matkul yang aku ambil lah, Ada dosen yang terkenal nggak sih YouTuber? Iya, ada Iya, dosen itu. YouTuber itu asik tuh. Iya. Dosen apa ya? Aku nggak salah. Komentar ya? Iya, Komentar Komentar, ya. iya. Iya, komentar. Dia ngajarin mahasiswanya untuk menjadi YouTuber. Oh jadi Iya. lebih interaktif. Iya. Jadi dia mengajarkan gimana sih cara kita itu lebih bisa mengekspres seseorang gitu, kayak berkomunikasi seseorang dengan baik gitu. Iya. Tapi Itu. capek kan? Atau apa? Ya tapi capek kan. Iya, Ya, pasti capek sih. capek. Sih, kayak bingung kan? Iya. Karena kan gini ya, biasanya kan kalau misalnya ada dosen seperti itu, dosen YouTuber kan itu kan apa itu kadang ada mahasiswa yang malas ya. Siswa Iya. itu kalau lawannya yang malas kadang kayak misalnya dosennya itu niatnya baik kan, kayak melatih kita ini agar bisa kayak perform di public speaking gitu loh. Iya. Terus kan kalau mahasiswa malas kan aduh tugasnya kayak apa kayak gini tuh berat mas kalau mahasiswa yang malas mas. Jadinya tugas itu ringan kalau kita mau ngenjoyin terus
meluangkan waktu sedikit aja gitu loh. Ya sebenarnya tugas itu kayak di HI sendiri tuh asik-asik aja gak sih tugasnya kayak kita kan mempelajari semua dunia dan seisinya kan dan gibahin negara-negara kan. Betul. Sebenarnya kalau kita bikin enjoy ya asik aja. Tapi kalau yang membuat berat itu sebenarnya males gitu. Bagaimana cara ngelawan males itu loh. Yang susah. Gini kadang kalau sambatannya kalau nah ini konfliknya tuh nggak pernah selesai yang musuh dunia kan. Tapi ya gimana lagi namanya juga negara kan pasti apa ya dari semester 1 sampai semester 3 kan yang konflik yang paling hot itu kan top global itu Laut Cina Selatan. Nah itu nggak pernah selesai. Itu sampai jilid berapa atau nggak selesai. Semua matkul hampiran kita sangkutkan sama Laut Cina Selatan kan. Beban emang beban. Terlebih lagi kan ada kasus ini mas, kayak kasus COVID yang mutasi yang baru yang Omicron ini. Iya. Nah ini kemungkinan bakal jadi kasus baru sih kalau di Prodi Hubungan Internasional yang bakal dibahas. Bakal itu sih masuk ya. Iya, masuk materi. Iya, nambah tugas lagi ya. Mata kuliah yang diberikan juga ya pak mas, kalau mata kuliah yang paling enjoy gitu loh. Paling enjoy ya, maksudnya kayak lebih enjoy terus. Ini sama dosennya juga. Gak usah sebut ke mata kuliah aja. Ya maksudnya dosennya ini matkul yang kamu tanya, dosennya juga enak apa enggak gitu sama enjoy. Nggak apa-apa. Ya lebih ke polinter sih. Polinternya aku, polinternya Pak Ading. Aku kan kalau polinter itu Pak Dede ya. Dia pakai video lecture pembahasannya. Nah itu sebenarnya asik tapi kayak kurang. Tapi kalau matkul yang aku suka itu Ningrum KPLN. Nah itu kenapa kayak kalian disuruh dipush berlatih mandiri atau gimana? Kalau Kuning Room itu dia kayak udah nyerahin kalian itu udah mahasiswa, jadi kalian itu harus aktif ya. Kalian harus benar-benar di next level dari siswa. Tahu apa yang harus dilakuin gitu lah. Jadi dia itu kayak ngasih tugas ini. Ya kalian harus ngerjain itu. Tapi meskipun awalnya berat ya. Kuning Room kan itu kelasku pagi tuh jam 7. Iya, sama 7 sampai jam 9. Nah itu kayak siang kasih kan nggak mic kan, kalau kasih tugas tuh, terus habis itu deadline jam 12. Nah itu kayak tantangan sendiri lah ya. Kita harus nyari literatur dan memahami dengan cepat. Jadi niatnya bener tuh kalian tuh harus siap kalau dikasih tugas dadakan dengan literatur yang kalian punya kan. Iya sebenarnya kita siap tapi ya namanya juga mahasiswa kan. Ya kembali lagi ke individu. Ya tahu lah, apalagi kalau kelompokan kan. Iya, kalau kelompokan itu ini kelompokan itu kayak worth it gak sih? Di dunia perkuliahan itu kayak worth it gak? Kalau perkelompokan itu dilihat dari isi kelompoknya mas, kalau saya mas. Iya. Soalnya kalau ada sebenarnya kelompokan ini emang kan keluh kesah mahasiswa emang keluh kesah, apalagi kan zamannya online. Kita nggak saling kenal, nggak ketemu, nggak tahu taburan orangnya gimana kan, nggak tahu. Tapi menurut kelompok itu nggak worth it lah di dalam mahasiswa ya. Sebenarnya worth it kalau kelompoknya asik dan saling mengerti gitu ya. Tapi nggak worth it bagi yang 1-2 orang aktif, yang lainnya pasif gitu. Nah itu gimana solusinya yang 1-2? Wah kalau ini pasif. Kalau di pandangan saya mas ya kalau kita tuh harus bertindak tegas sih mas. Antara kalian keluarkan atau laporkan waktu penyerahan tugas kan biasanya dosen tuh ngasih arahan kalau siapa yang kerjain tugas kalian sebutkan aja namanya, nggak usah tulis gitu aja udah mas. Kalau misalnya dia nggak terima bilang aja nanti, wah sama ini pasif, bahasa Jawa kamu ini kok pasif, kan kita udah kerja, kan ini kita kelompok, sebenarnya kan kita sama-sama. Iya. Nah, kalau pasif kan udah bukan kelompok, hitungannya udah kita ini individu ya. Susah. Kebanyakan tuh anak-anak kan pas list kelompok tuh. Iya. Dia milih sendiri kan. Iya. Nah, pas kacau-kacaunya pas mau ngerjain tuh. Kayak random panik semua gitu orang. Enggak, pas kita semangat nih, dapat kelompok kan. Milih sendiri lagi kan asik kan, bisa milih yang teman sekelas apa, yang dulunya sekelas, yang kenal, yang akrab lah. Tapi pas ngerjain tuh kayak kok orang ini nggak ngerjain ya, kok kita aja gitu kayak. Terus habis itu dosen tuh bilang pas hari kayak presentasi, kelompok kamu kok ini nggak aktif kan
kita jadi repot kan, jadi kayak kerja 2 kali gitu. Paham ya, mungkin itu resiko sih kalau kelompokan sama orang yang seperti itu. Tapi tergantung sejujurnya semua itu kembali ke teman sih mas. Iya. Kembali ke individualnya. Kalau emang kita bener-bener pinter milih yang habis ya bakal habis kok kelompoknya. Ya apalagi kan semester 3 kan KRS kan, Oh, iya, milih iya, sendiri KRS. nggak dulu sekelas. Coba misalnya kayak kita dulu sekelas lagi gitu kan, bakal ya kayak enak-enak aja, tahu gitu kan temennya. Asik kan ya? Iya. Lebih asik. Kan soalnya temennya itu lebih akrab. Iya, soalnya kan lebih tahu lah, udah setahun berteman lah. Otomatis jadinya kan lebih mengenal lah Iya. individu satu sama lainnya. Nah, kan otomatis yang tadi saya bilang kan kalau KRS itu kan pilih sendiri. Nah, next itu kebanyakan KRS itu anak-anak mahasiswa tuh pada jajan tau gak sih kalau waktu mau milih mata kuliahnya. Berarti dia kayak ayo sekelas bareng Nah, gitu kayak ya. misalnya kelas bareng gitu loh, kumpul-kumpul lagi biar enak kan. Nggak bisa jamin sih. Kalau itu emang ada sih ya mahasiswa kayak gitu, tapi dia itu sebenarnya ada circle lagi gitu. Jadi kita satu kelas tuh, Iya. satu kelas. Oh ya besok kita KRS komiter sama. ngambil Iya. kelas ini, dosen ini lah. Ya. Habis itu tapi di dalam circle-nya tuh Ada circle lagi. Iya ada circle lagi ya. Kita misalnya pakai ini apa ngambil dosen yang ini aja. Terus di dalamnya lagi ada kayak kita akhirnya KRS yang bersama tuh nggak sesuai yang diharapkan. Dan yang paling miris tuh anak-anak yang ngikut tuh ini Iya. KRS-an bareng, tapi dia nggak punya circle lah. Oh, misalnya dibuang Iya. ayo ikut Iya. kita jadi pekerja. Udah masuk, kita ngapain? Gak tahu dah kalian gitu ya. Kita udah punya golongan sendiri. Iya, ya itu kayak gimana ya? Ya kasihan, tapi ya kenapa ikut-ikutan gitu? Nah, itu sih. Itu jadi pertanyaan sih mas, kenapa kok dia mau ngikut sebenarnya? Iya. Ya harus dipikir matang-matang lah sebelum masuk KRS. Nah, terus menurut pendapat kalian nih, apakah pembelajaran online ini efektif atau enggak sih bagi kalian? Kalau efektif enggaknya sih, kan ini pandemi udah rada-rada hilang ya. Iya. Sebaiknya sih hybrid aja ya. Hybrid kayak hari ini online, besoknya offline gitu. Soalnya kalau kita dari semester 1, 2, 3 kan kita online terus tuh. Iya. Full online. Ada full online dan kita nggak tahu kayak di kampus itu kan nggak selamanya di matkul itu kan yang Iya, kita pelajari betul. kan kehidupan di kampus juga kita pelajari itu. Jadi ya kita harus tahu kehidupan di kampus itu kayak gimana sih. Untuk Gantian, penyesuaian, Pak. iya. Gantian. Dan itu untuk referensi juga kan. Kita kuliah online tuh kan di kamar aja kan. Iya. Kayak antisosial banget dan kita nggak tahu kehidupan di luar. Iya, apalagi saya kan pernah kuliah offline, jadi Iya. vibes-nya emang beda. Offline Iya, beda. iya, beda kayak misalnya dosennya itu ngajar online itu kayak gini, tapi kalau ketemu offline itu beda lagi. Dosennya lebih Lebih enjoy. Iya, lebih enjoy, lebih mudah iya. berinteraksi dengan mahasiswanya dan mengenali tipe mahasiswa ini pengajarannya harus iya, seperti jadi ini. dosennya bisa menyesuaikan gitu. Jadi mahasiswa ini pemikirannya kayak gini, mahasiswa yang itu pemikirannya kayak gitu. Mahasiswa ini pengetahuannya itu segini. Mahasiswa itu pengetahuannya luas banget gitu. Oh dia lebih terbuka. Ya lebih terbuka. Jadi terbuka. misalnya kayak kita nggak tahu apa-apa, jadi diskusi itu lebih enak. Benar lebih enak. Misalnya kayak nggak tahu ya. Contohnya aku polinter nih, Oke. politik internasional. Kayak dosennya ini jelasin tentang materi Perang Dunia Kedua, kenapa bisa terjadi, terus apa yang kalian ketahui tentang Perang Dunia Kedua. Jadi ya itu didiskusiin. Ya waktu itu cuma 10 orang itu kan masuk Iya. kelas. Jadi ya beberapa pandangan-pandangan itu memang berbeda. Misalnya kayak temanku satunya ini, Perang Dunia itu diawali oleh Jerman lebih. Iya. Ya Jerman pakai formal aja ya Pak. Pakai Dari formal. Jerman terus ya invasi ke Polandia gini. Tapi kayak pandangan yang satunya kayak ya mas bukan masalah kayak Jerman langsung nyerang Polandia. Sebenarnya kayak dari pengalaman Jerman, terus masa lalu Jerman ditindas gara-gara kalahnya Perang Dunia Pertama, terus perjanjian-perjanjiannya Jerman itu lebih ke itulah tidak menguntungkan lah. Iya, kayak dikekang banget Jerman itu, gak boleh buat tentara lagi, tentaranya dikekang, terus dia mengalami inflasi kan negaranya. Jadi ya mau gak mau negara kayak gitu kan ya harus berperang. Iya betul sih. Kalau yang saya dengar kan sampai beli roti pun harus mengeluarkan berapa? Satu miliar max. 1 miliar max. Iya. Itu buat berapa namanya? Satu potong roti yang besar. Iya. Itu 1 miliar max. Inflasinya sampai setingkat itu ya waktu. Pantesan aja kok seperti itu.
Nah, terus kan waktu kuliah online ini kan ada beberapa pandangan mahasiswa tuh yang dengan online ini kan aku lebih enjoy belajar, terus bisa meluangkan waktu entah kerja sampingan atau mengasah hobinya. Itu menurut kalian gimana? Ya sebenarnya kalau dia kuliahnya nggak kuliah aja kayak aku nih kan kerja part time tuh. Oke. Itu sebenarnya ya kita bisa bagi waktu dengan bebas sih. Tapi itu semua balik lagi ke kita kan di sini tuh kuliah. Jadi kerja itu ya kita nomor dua kan. Meskipun di sana itu pasti nggak mau di nomor dua kan. Iya pasti. Ya jadi kita harus bisa bagi waktu, itu sih manajemen waktu itu penting sih. Kayak dalam dunia kerja. Tips manajemen waktu yang baik bagi mahasiswa itu gimana? Ya kita pertama itu pas ke RSN kita lihat jadwalnya tuh. Jadwal kan keluar pasti nggak setiap hari makul padat kan. Tapi tugas itu pasti ada. Nah, gimana cara kita untuk kuliah tetap jalan dan tugas itu rutin maksudnya rutin ngerjain. Nah, di situ akan terbentuk pola-polanya. Hari ini ada tugas ini malam kira-kira selesai lah. Dan itu harus benar-benar selesai. Kalau enggak ya kita cicil dulu lah. Kalau capek kita cicil dulu. Dan kerja itu biasanya kalau part time itu bisa nyesuaiin jamnya. Jadi kayak Tapi kadang nggak ada dosen yang kira-kira kayak misalnya udah kerja, waktunya udah di manage nih. Iya. Misalnya sore kerja dan kuliahnya itu siang, tapi tiba-tiba dosennya itu nggak bisa. Jadi waktu kuliah ini dipindah ke waktu kerja gitu. Oh ya paham. berarti tabrakan. Iya, ada tabrakan gitu. Tabrakan gitu karena Ya ada sih tabrakan sih. Ya kalau kita kuliah ya kita pakai earphone aja kan bisa ditinggal gitu. Iya. Tapi itu kayak bingung banget sih mau nggak efisien banget. Jadi kayak nggak tahu. Itu udah resiko lah. Iya. Pecah fokusnya di situ tuh. Nah tapi sebaiknya kalau kita kemana-mana pakai earphone itu kan kalau sambil kerja, soalnya bisa ditinggal. Sama masalah ujian kan biasanya kalau mahasiswa waktu offline tuh ada yang ngeluh kayak wah ujiannya tuh kalau lebih susah atau gimana tuh. Terus kalau online ini ujiannya tuh lebih ringan atau gimana? Sama-sama berat? Sama-sama berat sih sepertinya. Tapi kalau perspektif saya dari saya nggak pernah ujian offline, tapi katanya kating-kating ya sebenarnya soalnya sama. Cuma kalau offline itu nggak bisa buka open book lah, nggak bisa kan, kayak bener-bener apa yang kita pelajari dari buku apa itu entah dari dosen, dari pengetahuan kita sendiri kan, itu ya mungkin ngeluhnya ya gara-gara itu sih. Jadi kalau online kan kadang misalnya kalau kita nggak bisa itu kan open book kan, jadi bisa cari di buku, kalau nggak ya cari jurnal di internet kan bisa buat tambah-tambah referensi. Ya itu. Kalau aku sih untuk belum pernah ya ikut ujian offline kan. Jadi kalau semisal ujian itu pilih offline apa online, kita pilih online dulu aja ya kali. Soalnya kalau ujian di offline itu kan kita kayak terkekang gitu kan. Iya. Terkejut kan kesannya kayak kalian belum harus pernah gini, belum pernah ketemu terus langsung dikasih offline kan otomatis ya. Belum lagi kan kita ini kalau aku dengar kan kalian udah semester 3 nih, otomatis kan udah 1,5 tahun nih online. Terus kan kalau mau diarahkan ke offline kan ini masih butuh waktu buat adaptasinya, ini kan lumayan lama. Ya itu apa namanya? Kalau misalnya ujiannya offline ya kan, ya misalnya ujian offline lah. Sekarang keadaannya masih kayak kampus aja hybrid kan, 50-50 bahkan sampai nggak nyampe 50% dari mahasiswa. Ya masa ada yang offline ada yang online. Jadi kayak misalnya kayak yang offline sama online ya, misalnya diwajibkan offline bagi yang di Malang semua gitu kan. Ya misalnya kalau begitu ya online lebih enak, ya nggak sih? Ya, lebih enak dia referensinya. Misalnya kayak dia lupa langsung cari internet lah, gini-gini kan. Pasti nilainya bakal nggak balance, bakal nggak bisa nyaingin yang offline ya, yang offline nggak bisa nyaingin online. Itu sih kayak misalnya kalau di hybrid UAS offline atau UTS offline online itu nggak bisa. Berarti dosennya harus milih ya benar-benar. Iya. Kita pure offline apa online gitu. Jadi nggak usah setengah-setengah. Nanggung lah. Iya nanggung. Kan kerja dosen pun 2 kali kan kalau gitu. Ya, kita ngoreksi yang offline dan ngoreksi yang online. Belum lagi kan kalau misal dosennya tuh mau ngawasin kalian gitu ya kan. Otomatis kan dia harus buang waktunya untuk ekstra waktu lah. Dan dia sedangkan yang online kan nggak tahu dia
mahasiswanya seperti apa kalau di sini. Iya. Terus kan setahu saya ini kan kalau udah online tuh masih kan udah hits nih, pasti banyak mahasiswa yang lebih nyaman apa itu, oh saya lebih nyaman belajar online lah kayak karena kan merasa lebih bebas. Terus kalau kampus tiba-tiba mau buat kebijakan offline tuh pendapat kalian gimana? Jadi kan wajib seluruh mahasiswa nih udah mulai wajib Masuk ke offline kampus gitu. ya. Iya, offline kayak. Kalau dari aku sih ya baik-baik aja sih sebenarnya, karena kita kayak 1,5 tahun tuh 3 semester tuh kayak bosen ya kuliah offline, jadi ya sekali offline lah. Oh, Kayak jadi offline lebih datang. pengennya nggak apa sih offline tapi sesekali aja. Iya, Terus Iya. Enggak, Walaupun- ya walaupun- kayak ada itu loh, ada Oh, sekitarnya. harus Kan kita sekali. udah online tuh. Iya. Nah, polanya sekarang offline dan kita nyesuaiin lagi, dan itu Iya. tantangan tersendiri. Misalnya kayak offline nih, wajib offline. Ya apa offline, tapi misalnya kayak dari keadaan sekarang masih corona ya kan, masih pandemi kan, ya nggak apa-apa offline sampai UTS saja. Dan itu misalnya minggu pertama dari ya siapa yang mau nim ini dari nim misalnya nomor absen 1 sampai nomor absen 30, terus minggu ke depan nomor 30 sampai 60, ya itu di-skat tau gak, dari diselang-seling gitu kan, gak masalah walaupun dari keadaannya 50-50, setidaknya bisa ngerasain offline semuanya lah. Iya. oh jadi dengan ini kan biar semua mahasiswa tuh bisa Iya. menguasai dan mengodikan Iya, semua Jadi, keadaan. jadi habis UTS ya, misalnya kayak habis offline, terus UTS nih, habis Iya. UTS itu sisanya online semua nggak masalah. Jadi misalnya kayak adil gitu loh. Masa ada beberapa yang offline, beberapa yang online gitu kan. Pasti semua kan kepingin offline ya Iya kan? pasti dong, karena kan otomatis kan ada yang ingin kenalan sama temennya, terus ada mungkin udah punya pacar kan, Iya. susah. Jarang ketemu kan, Iya. hanya virtual. Tuh, pacar apa itu? Pacar virtual itu. Keadaan. Tapi kan kalau semisal dari kebijakan seperti itu, otomatis ini kadang ada beberapa mahasiswa yang dia kan daerahnya jauh dari kampusnya, semisal nih. Saya pakai gambaran, kita kan juga, kalian kan UMM, Iya. terus ada mahasiswa yang rumahnya itu di daerah Kalimantan yang bagian terdalam, nah itu kan mungkin agak apa itu susah kalau semisal muncul kebijakan. Online. Iya. Online terus ya. Online terus gitu. Online terus itu Ya, Iya. bakal susah sih masalah kayak internet sih. Soalnya juga mereka yang teman-temanku dari Kalimantan Tengah, terus Kalimantan Barat, kalau nggak timur itu kadang-kadang juga sebenarnya paketan itu banyak, cuma sinyalnya nggak banyak, ngomong gitu. Ya itu kayak gimana, bingung mau nyalain siapa. Iya. Iya. Kita kan mau nyalain pemerintah karena tidak merata pembangunan, ya berat itu. Kita dananya dari mana pemerintah tuh. Nah, Oke, terlebih kita kan kuliah tuh udah kayak mengeluarin biaya banyak ya. Jadi ya harus kondisional aja sih, kalau kita kuliah ya ke kota dulu meskipun agak memakan biaya ya gimana lagi gitu. mau Kita kan mau kan kesana. kita kan udah pilih kuliah, masa kita tinggal gitu aja kan kayak gimana. berat ya. Berat sih kalau kuliah yang susah sinyal gitu. Tapi ini enggak masalah mendapatkan relasi pertemanan itu lebih, kalian waktu online itu lebih gampang atau enggak sih kayak komunikasi virtualnya dengan teman-teman gitu? Gampang, kalau online lebih gampang. Kalau aku Online sih lebih gampang. kalau aku lebih suka yang face to face sih. Oh, face to face gitu Ya, kan? lebih enak kayak ngobrolnya lebih bebas kan, kita udah kayak kenalan terus habis itu ngobrol segala macam lebih asik lah. Maksudnya kalau dari aku. kalau nyari teman ya online. Misalnya kalau nyari teman online sih gampang kan. Misalnya tinggal nomor WA chat doang. Ya sisanya ya itu ketemu offline-nya itu. Maksudnya misalnya nih dia di Malang nih, ya udah kenalan lewat online kan. Oke. Ayo ngopi yuk, ayo nongkrong yuk, kita bahas gini ya mungkin buat ngenalin lah, lebih dekat lah, kayak aku orangnya gimana, dia orangnya gimana gitu kan. Ya lebih gampang kalau misalnya cari kenalan online. Iya. Cari kenalan online itu lebih gampang, tapi offline juga gampang sih, tergantung. Terus Kalau aku lebih suka yang offline. Offline. Iya. terus gini, saya apa itu kita kan mahasiswa pasti identik dengan organisasi. Nah, Iya. di sini kalian ada ikut organisasi nggak ya? Kalau aku ikut FDI sih. Buat Nah. yang itu buat karya ilmiah yang buat dilomba-lombain lah. Nah, mungkin kan di sini ada mahasiswa yang nggak tahu tentang apa sih fungsi organisasi di perkuliahan itu. Mungkin Mas Maji bisa menjelaskan sih fungsinya organisasi di perkuliahan Iya, itu apa? Kalau saya juga mahasiswa kupu-kupu soalnya. Kalau Gimana ya, ya? kalau organisasi itu di kampus tuh ya kita nambah relasi dari beda fakultas ya. Kan di dalam organisasi itu nggak semuanya anak HI, nggak semuanya anak fisip, ya, pasti ada anak manajemen, ada anak pendidikan, anak kesehatan. Jadi satu. Nah, fungsi organisasi itu kayak
kita sharing pemikiran lah. Oh ternyata anak kesehatan itu gini, terus oh anak manajemen itu disuruh gini-gini. Jadi kita kayak udah siap, oh gini yang apa harus lakuin, oh gini gitu. Oke, Bang. Kayak gitu sih. Terus Nambah-nambah relasi juga kan di organisasi itu. sama ini ya, kalau kita ini ikut organisasi kan biasanya itu bisa buat nambah CV kan kalau untuk mencari pekerjaan. Itu Iya. kan poin plusnya. Nah, biasanya kan juga ada sertifikat kalau kita ikutin apa itu kegiatan-kegiatan organisasi. Kan biasanya itu gampang nggak sih dapetin sertifikatnya itu? Kalau dapetin sertifikat ya gampang sih. Kalau kita aktif di organisasi itu otomatis kita kan kayak ada nama lah. Iya. Oh ya kita gini-gini ikut, gini-gini ikut, kayak lomba lah kesana kesini ikut lah. Tapi itu memakan biaya sih. Tapi ya worth it lah kalau buat nambah piagam atau nambah CV. Biar Itu lebih mudah jadi iya lebih pekerja. mudah ya. Oke, Pengalaman kan juga lebih banyak kan. Ya. Oke, mungkin kita tutup aja segini aja ya, Mas ya. Oh, segini aja, ya. Nah, dari semua itu pendapat saya tarik kesimpulan berarti kalian ini lebih prefer mana? Online atau offline kalau ini enaknya? Kalau aku untuk saat ini Atau hybrid? Nah, offline sih, seluruh offline. kalau Masnya mungkin Kalau saya sih hybrid ya. hybrid. Jadi gak semuanya kan, misalnya dari sudut pandang saya juga mikir kayak orang yang jauh terus belum lagi kayak karakter orang tuanya gimana kan. Oh iya kan. Iya itu makanya kayak ya beberapa hybrid itu saya kayak misalnya ada yang bisa offline ya udah ke kampus, kalau maunya ya online ya udah online gitu aja. Tapi kalau misalnya dari lubuk hati terdalam ya kan offline tetap offline. Terus rate untuk ini enggak efektifnya pembelajaran online itu berapa? Kasih persentase aja menurut kalian. Pembelajaran online kalau untuk mahasiswa yang awal-awal itu 1-3 nih ya. Iya. 1-10 rate-nya 9 lah. 9. Iya 9 dah. Kalau Mas? 9 untuk mahasiswa awal. Kalau dari mahasiswa awal-awal ya, kalau dari pengalamanku sih, soalnya aku kan juga pengalamannya online terus kan. Oke. Ya 7,5 lah. Nah, kalian buat pertanyaan seperti kalian sekarang ini gimana rasanya? Kalau Rasanya ini. untuk yang akhir-akhir kayak gini ya mending untuk tugas ya online aja. Tugas online. Tugas online aja dah. Jadi kalau kuliah sih offline. Iya, kalau Soalnya kuliah juga, offline. soalnya juga kadang-kadang online itu dosennya ngomong apa? Kayak kita lagi malas kuliah kan, kayak kita ada di fase malas ya kayak harus bangun pagi terus suruh ke kampus itu kayak berat banget kayak meninggalin kasih itu berat banget. Oh, jadi lebih prefer tugas online. Ujian nih lebih pilih online atau offline sekarang? Kalau untuk semester ini aku saranin online dulu. Online. Oh, berarti udah siap offline gitu ke depan semester. Iya, untuk semester depan kan kita kan dari awal kan ya. Oke. Kalau ujiannya kalau semester ini kita offline ya kayak kita terkejut hati ini bang. Kayak gitulah. Iya bang, misalnya kayak tiba-tiba ujiannya offline ini, waduh belajar apa? Semester 3 ini namanya juga offline online sebenarnya nggak jelas. Semester 4 oke lah, offline nggak masalah. Oh, Misalnya kita akan ada waktu kan semester awal lagi Iya. dan itu pola hidup yang awal lagi gitu. Dan mungkin dosennya sendiri kan harus menyesuaikan lagi. Iya, gitu. iya. Jadi kan itu kesempatan adaptasinya gitu. Jadi ada prepare lah untuk ketemu. Jadi segini aja ya, Mas ya. Maaf Iya. nggak bisa banyak-banyak. Oke. Makasih Mas sudah mau menjadi Terima narasumber kasih. podcast. Terima kasih Iya. Mas sudah cerita. Semoga sukses juga kamu. Amin. Semoga lancar ya juga. Iya. Dan diberi nilai lebih ya. Iya. Terima kasih. Catatan link kita ya, jangan Iya. lupa. Siap, Catatan saya kita. nanti saya upload di YouTube. Iya. Oke, segini aja ya teman-teman podcastnya tentang apa itu efektivitas pembelajaran online dan secara di sini kan kita udah mengetahui bahwa terjadinya apa tuh ada beberapa perbedaan pendapat baik ada yang ingin online, ada yang ingin offline dan juga ada yang langsung butuh offline tapi kan itu perlu dengan adaptasi. Ya segitu aja lah teman-teman, maaf ya kalau nggak bisa ngobrol lebih banyak karena kapasitas yang kita miliki sebenarnya udah nggak cukup. Baik, saya akhiri